aplikasi Homespan untuk dak fisik ya. Tapi nanti ini kayaknya sedikit aja ya, karena Pak Ando tadi udah menjelaskan dengan detail ya. Jadi makin sedikit nanti ini saya jelasinnya lebih banyak ke demo aja kali ya. Oke, dasar hukumnya pembuatan Homespan ini adalah PMK 130 ya, beserta UR yang diberikan oleh teman-teman DJPK dan Direktorat PA. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah teman-teman KPPN, Kanwil, dan Pemda beserta dinas ya, agar balik lagi nih ke PMK 130 nih. Tahun lalu kan tahun 2020 ada PMK tentang COVID, ada PMK tentang relaksasi ya. Nah itu udah nggak berlaku lagi di 2021, maka kita balik lagi ke PMK 130, di mana seperti yang udah dijelaskan tadi oleh narasumber yang lain, proses bisnis kita ada 3 ya, tahap penyaluran, bertahap, sekaligus, sama campuran. Bahkan tadi Pak Ando udah menjelaskan ya detail tentang binary tree, decision tree-nya ya. Ini Pemda ini, subbidang ini disalurkan dengan cara apa sih, bertahap kah, sekaligus kah, atau campuran kah? Itu udah ada decision tree-nya ya. Itu lebih membantu teman-teman di KPPN ataupun di Pemda dalam menentukan gimana caranya melakukan penyalurannya, jenisnya apa. Nah, untuk jadwal dan besaran syaratnya juga tadi udah jelas ya, dijelaskan, jadi saya skip aja. Nah, untuk proses bisnis, nah ini yang akan saya jelaskan lebih detail ya, di mana kita datanya, mohon maaf itu Mas, kita ambil dari bisa di preview aja Mas, biar gede kelihatannya. Oh gitu. Ya. Ini ya. Udah belum? Oke. Oke, udah ya. Oke, jadi di sini data itu kita ada 2 ya, dari SPAN sama dari Krisna. Seperti yang dijelaskan Pak Ando tadi ya, data rincian kegiatan kita semuanya ngambil data dari Krisna. Jadi jika dibilang ada perbedaan data dari RK Krisna dengan RK Homespan, itu patut dipertanyakan tuh, kenapa sih bedanya gitu, dan gimana bisa beda gitu. Karena sejatinya Homespan itu mengambil langsung dari Krisna setiap hari. Itu kita kalau nggak salah 2 kali sehari kita ambil. Jadi kemungkinan untuk beda itu walaupun ada ya, tapi sangat kecil sekali gitu. Apalagi sampai fundamental. Yang kedua, data SP2D BUN ya, kita ambil dari SPAN langsung. Data DIPA kita ambil dari SPAN dan dari aplikasi CW-nya DJA, seperti itu ya. Mekanismenya adalah seperti yang ada pada gambar ya, di mana dinas itu semua sekarang yang melakukan input data itu dinas ya, kecuali untuk data sisa dak fisik itu masih dilakukan oleh Pemda ya. Dinas melakukan input data. Nah, tahun ini APIP ini mendapat tambahan role ya, artinya tambahan proses bisnisnya, di mana dia tidak hanya lagi melakukan view, tapi juga melakukan approval terhadap data-data yang diinput oleh dinas. Jadi itu mulai tahun 2021 itu APIP melakukan approval ya dari data-data yang diinput oleh dinas di sini. Lalu APIP itu memberikan rekomendasi. Ya, rekomendasi APIP bisa menyetujui input yang dilakukan oleh dinas ataupun menolak ya. Setelah itu maka Pemda akan melakukan cek data ya, cek data yang diinput oleh dinas dan yang sudah disetujui oleh APIP. Jika data itu disetujui oleh Pemda, maka Pemda akan melakukan persetujuan data dan melakukan download dokumen yang diperlukan, tanda tangan, baru melakukan upload, seperti itu ya. Mekanismenya setelah itu sama kayak tahun lalu,
di mana KPPN akhirnya akan melakukan pengecekan syarat yang sudah di-input oleh dinas dan diupload oleh Pemda, lalu melakukan input status di Omspan agar bisa dikirimkan ke aplikasi Sakti. Gitu. Untuk urusan Saktinya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman Sakti ya, Mas Jainal, seperti itu. Nah di sini di bawah ini Kanwil, DITPA dan DJPK melakukan fungsi monitoring dan evaluasi. Nah, kebetulan juga untuk tahun ini itu Kanwil nanti akan mendapatkan tanggung jawab dalam hal perbaikan data kontrak ya. Baik itu berupa adendum maupun kesalahan penginputan nanti akan di-approval oleh Kanwil seperti itu. Nah, data-data yang di-input itu data apa aja sih? Sepanjang ini ada 8 data beserta nanti data adendum. Data rincian kegiatan ini dari Krisna, data kontrak itu nanti akan diinput oleh dinas, data SP2D pun akan diambil dari SEPAN ya, data SP2 di BUD akan diinput oleh dinas, data rencana penyelesaian kegiatan juga diinput oleh dinas, berita acara serah terima oleh dinas, data laporan penggunaan sisa juga oleh Pemda, foto koordinat oleh dinas. Oke. Nah, ini dokumen yang diupload sama ya, PMK 130 masih mensyaratkan ini. Nah, nanti untuk sisa dak fisik itu seperti ini ya, dari tahun ke tahun menu sisa dak fisik terus berkembang ya. Mulai tahun ini kita akan mengambil data sisa dari tahun lalu, di mana udah otomatis data sisanya akan ada, jadi nanti Pemda itu menginputnya hanya penggunaannya saja. Nah, ini ya penggunaannya nanti decision tree-nya seperti ini. Kalau capaian output-nya tercapai, dia boleh digunakan di semua bidang. Kalau belum, nanti dilihat dulu dia pagunya pagu tahun anggaran sebelumnya atau enggak. Kalau enggak, itu boleh digunakan oleh semua bidang. Kalau tahun anggaran sebelumnya, dia hanya boleh digunakan untuk bidang yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, ini tren histori ya, kita di SITP dan Direktorat PA kayaknya nggak capek-capek ngingetin teman-teman KPPN ya, teman-teman Pemda dan dinas, tolong teman-teman kalau melakukan input data itu jangan di akhir-akhir periode waktu gitu. Kenapa? Karena kalau di akhir-akhir periode waktu takutnya ada masalah dan akhirnya nggak bisa melakukan input data dengan benar. Walau yang tercapture di slide ini adalah tahun 2017 ya, di mana awal dak fisik di KPPN ya. Tapi seiring waktu ya 2018 sampai 2020 kemarin udah mulai melandai. Tapi tetap spike itu terjadi di akhir-akhir waktu ya, akhir-akhir waktu. Jadi walaupun udah bagus, tapi kayaknya masih bisa dilandaikan lagi ya, seperti itu. Nah, kayaknya itu aja yang dipaparkan, yang mungkin selanjutnya bisa langsung demo oleh Mas Garda ya. Mas Garda, monitor. Siap, siap. Ya, silakan Mas Garda. Baik, mohon izin Pak Irfan, teman-teman Direktorat PA, teman-teman Direktorat DJPK, dan semua peserta. Mungkin saya akan share untuk demo ya. Ini mungkin akan, karena waktunya sudah cukup siang, saya akan sedikit saja tampilkan beberapa menu, Suaranya menu kecil, Mas. Kurang besar suaranya. Cek. Sebentar. Tes. Oke,
Mana ya? Baik, ini beberapa menu yang mungkin akan kita coba demokan, ada 8 poin ya. Nanti kalau misalnya di belakang ada yang ingin ditanyakan, di luar ini tidak ada masalah, cuma ini yang akan kita tunjukkan karena selain ini sudah sama seperti tahun-tahun sebelumnya kurang lebih. Jadi ini yang akan kita demokan. Yang pertama adalah flow persetujuan. Jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi ya di awal, bahwa persetujuan itu berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana saat ini ada tambahan dari level APIP-nya. Jadi salah satu contohnya adalah ketika merekam data kontrak, itu akan nanti harus ada tambahan. Mungkin posisi sekarang sih sudah ada beberapa data yang masuk ya, kemungkinan sudah memahami alur ini, tapi ini saya akan jelaskan sedikit. Ini juga ada, ini tambahan juga nih, proyeksi tenaga kerja sebenarnya ini sama dengan tahun lalu, cuma ini saat ini ada lagi, tapi ini hanya di beberapa rincian kegiatan sesuai yang sudah disampaikan referensinya. Jadi nanti ada kewajiban mengisi proyeksi tenaga kerja. Terus ini pada saat pertama kali data diinput oleh dinas, statusnya adalah diinput dinas. Nah, perbedaannya adalah ketika sebelum data dapat disetujui oleh Pemda, kalau tahun lalu langsung disetujui sama Pemda. Kalau sekarang harus ada APIP. Sorry, tadi apa ya? Tadi? Oh, irigasi. Nah, ini sih di user APIP ya. Di user APIP dia akan melakukan, ini hanya bisa diklik oleh APIP setelah di input dinas. Dia melakukan dua hal. Yang pertama adalah review, mengubah statusnya menjadi review. Direview oleh APIP. Kemudian selanjutnya nanti APIP bisa menyetujui atau menolak. Ya, nah baru dari sini nanti seterusnya sampai Pemda. Jadi Pemda kemudian baru bisa melakukan persetujuan atas data kontrak yang sudah disetujui oleh APIP. Ya, jadi baru nanti terakhir Pemda menyetujui. Itu yang pertama. Ini terkait flow, perubahan flow yang ada di 2021. Ini kemudian nanti kalau misalnya di setiap tahapnya tadi sudah terlihat digambarkan oleh Pak Amdo. Jadi setiap tahap misalnya APIP atau Pemda itu melakukan penolakan data. Ya, ini juga cukup berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu ketika data ditolak itu akan otomatis data mati ya, tidak bisa diubah lagi oleh dinas. Nah, kalau yang sekarang dengan berbagai pertimbangan data yang sudah ditolak oleh Pemda atau ditolak oleh APIP itu masih bisa diubah lagi oleh dinas. Jadi nanti otomatis bisa diperbaiki kembali. Jadi nggak perlu nginput ulang lagi kalau sudah ditolak. Oke, selanjutnya laporan sisa. Laporan sisa ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan, dia diinput oleh Pemda ya. Nanti
data ini otomatis terambil oleh input berdasarkan inputan Pemda pada tahun lalu 2019. Nah, karena di 2020, karena di 2020 tidak ada input penggunaannya, maka input penggunaannya dilakukan di 2021. Nah, ini semuanya sudah kita susun secara otomatis, jadi nanti teman-teman Pemda tinggal memilih saja ya, menyesuaikan. Jadi kalau misalnya dia tidak tercapai, apa namanya, pilihannya akan tadi karena tercapai ya, ada yang nggak tercapai nggak? Nah, kalau misalnya tidak tercapai, nanti pilihan di sini akan terkunci sampai ke bidang, kemudian selanjutnya bisa dipilih, seterusnya sampai nilai SP2D BUD. Yang digunakan di sini adalah yang digunakan sebagai pengurang saldo sisa adalah nilai di sini ya, nilai SP2D BUD-nya berapa realisasinya. Nanti laporan ini kemudian dicetak sebagai syarat salur. Mungkin kurang lebih seperti itu laporan sisa ya. Nanti yang ini, yang sisa 2020 ini baru akan diinput nanti untuk syarat, setelah 21 Juli. Setelah 21 Juli. Jadi di sini belum ada apa namanya inputnya. Yang baru bisa diinput adalah yang digunakan di 2020. Selanjutnya, nah ini, upload dokumen yang satu untuk semua. Tadi Pak Andu sudah menjelaskan ada beberapa laporan yang bisa diupload, yang diupload cukup di satu sub bidang saja. Nah, jadi nanti di aplikasi kita ketika Pemda akan mengupload ini untuk tahap 1 ya. Di sini ada 1, 2, 3, ada 5 laporan yang harus diupload sebagai syarat penyaluran tahap 1. Nah, untuk poin 1 sampai 4 yang belakangnya ada TAYL-nya ini cukup diupload 1 kali saja di sub bidang manapun. Jadi bebas. Ketika sudah diupload di satu sub bidang, sebenarnya dia ngupload lagi bisa. Secara aplikasi dia upload lagi bisa. Cuma cukup dengan satu upload ini nanti di laporan verifikasinya otomatis akan sudah, semua bidangnya akan otomatis jadi sudah. Sini contohkan, saya contohkan. Di sini, tadi irigasi, sebidang irigasi, dia baru upload daftar kontrak kegiatan ya di sini ya. Tapi tadi beberapa dokumen sudah kita upload di subbidang lainnya. Nah, nanti ketika diverifikasi, dia akan otomatis jadi sudah. Di sini penugasan irigasi. Bisa dilihat ya, ini dokumen LRPD TAYL-nya sudah, rekap SP2D-nya sudah, laporan sisanya sudah, review APP-nya sudah. Nah, ini dia sudah, padahal di sini kalau kita lihat langsung belum. Dia baru upload daftar kontrak kegiatan untuk irigasi. Nah, ini dia ngambil dari subbidang lain. Nah, cara ngeceknya gimana? Cukup diklik aja di sini, ada linknya. Dia akan otomatis melihat dokumen yang sudah diupload. Oh, ini LRPD, oh ternyata dia ngupload di subbidang SMP. Gitu. Nah, baru dicek dokumennya. Jadi seperti itu alur di aplikasi untuk verifikasi tadi dokumen yang cukup diupload di satu subbidang saja. Ya. Nah, tapi resikonya karena hanya upload di satu subbidang, kita juga otomatis akan mengunci ketika satu subbidang saja itu di sini nanti dia sudah lengkap. Ketika dia sudah lengkap, meskipun karena ini diuploadnya LRPD ini diupload di SMP, ini nggak akan bisa dihapus karena sudah terkunci karena di sini statusnya sudah lengkap. Ya, jadi untuk dokumen-dokumen TAYL mohon diperhatikan betul bahwa dia udah data yang sudah final sehingga ketika dikunci dia nggak, yang lain juga nggak akan merepotkan. Ya, terus ini ada informasi tambahan sesuai request dari teman-teman proses bisnis. Ada tanggal di sini, ini adalah timestamp kapan dokumen itu diupload. Jadi ketika dia ngupload,
kita akan menyimpan data timestamp ini sebagai informasi kapan sih Pemda ngupload dokumen-dokumen ini. Termasuk di status perubahannya, ini akan langsung muncul. Misalnya Pemda tadi menyatakan dokumen lengkap, oh kapan sih? Tanggal 9 jam 9.37. Nah, jadi ini yang baru juga di DAK Fisik 2021. Kemudian satu lagi yang di sini yang baru adalah kita tambahkan history. History ini akan melihat log, ya, log perubahannya, riwayat perubahan status syarat penyaluran. Maksudnya adalah di sini nih, status kan Pemda bisa nih, misalnya, oh udah lengkap, aku balikin lagi belum lengkap, gitu. Nah ini kan buka kunci. Kemudian dia balikin lagi sudah lengkap lagi. Nah ini semua histori perubahan status ini itu akan muncul di sini. Ya, jadi Pemda, oh jam berapa sih? Pemda sempat bilang sudah lengkap, terus dia balikin belum lengkap 9.39, dia balikin lagi sudah lengkap. Jadi kita harapkan ini dapat memudahkan teman-teman di KPPN dan Kanwil untuk memantau proses-proses perubahan status ini. Selain itu, mengubah data kontrak yang sudah digunakan sebagai syarat salur tahap 1. Ini menjembatani kebutuhan Pemda yang data kontraknya sudah terkunci karena sudah digunakan sebagai syarat salur tahap 1, tetapi ada perubahan. Nah, ini kita siapkan menu addendum. Sorry. Ini tadi yang disampaikan bahwa data ini harus disetujui oleh Kanwil. Jadi persetujuannya nanti ada di Kanwil. Kurang lebih nanti ya, ini yang direkam oleh dinas sama seperti data kontrak, nanti alurnya adalah disetujui oleh Kanwil, direkam oleh dinas, kemudian di review APIP, disetujui APIP, baru dapat disetujui Pemda. Jadi nah, data kontrak ini ya, yang pertama ketika dia merekam, dia akan memilih data kontrak. Nah, data kontrak yang muncul di sini secara otomatis oleh sistem hanya akan muncul data kontrak yang dia secara sistem terbaca sebagai kontrak syarat salur tahap 1. Jadi di sini pilihannya LOV-nya otomatis muncul. Ya, jadi kalau nggak muncul di sini berarti menurut sistem kontrak itu tidak termasuk syarat salur tahap 1. Kalau nggak masuk di sini, berarti dia bisa diubah langsung di menu daftar kontrak. Ya, jadi kalau muncul di sini secara otomatis by system. Nah, nanti dia akan merubah sesuai ini field yang bisa diubah hanya nomor, tanggal mulai, tanggal selesai, kemudian nilai kontraknya, nilai per detailnya, dan volumenya. Nah, nanti ya setelah dokumen disetujui oleh Pemda, ya, disetujui oleh Pemda, Pemda dapat mengupload surat nah ini Pemda dapat mengupload surat permohonan jadi addendum. Jadi ini dia akan mengupload nomor, tanggal, kemudian file PDF. Ketika sudah ada surat permohonan ini, nanti Kanwil dapat melakukan persetujuan. Jadi nanti view di Kanwil, Bapak Ibu mohon maaf, di Kanwil untuk addendum ini kita akan perlihatkan hanya data addendum yang sudah disetujui oleh Pemda dan sudah ada suratnya untuk menghindari kesalahan persetujuan. Karena apa? Karena ketika sudah disetujui Kanwil,
data otomatis akan berubah. Data kontrak yang digunakan oleh sistem yang ada di daftar kontrak itu otomatis akan berubah sesuai dengan perubahan yang ada di sini. Jadi atas dasar prinsip kehati-hatian menurut kami, jadi data di Kanwil hanya akan muncul data adendum dengan status disetujui Pemda dan sudah ada surat permohonannya gitu. Nah, adendum seperti itu ini masih posisi sekarang kita masih dalam tahap penyempurnaan pengembangan sedikit lagi. Mungkin itu ya di aplikasi Omspan. Selebihnya selain yang saya sampaikan ya, mulai dari DIPA, kemudian referensi pejabat, daftar perda, daftar RK, dan verifikasi dan upload itu kurang lebih semuanya masih sama persis dengan tahun 2020 ya. Jadi termasuk di referensi pejabat, flow menunya, cara menggunakannya, cara menambahnya itu masih sama persis dengan 2020, tidak ada perubahan. RK juga tidak ada perubahan, tapi ada perbedaan di angka. Mungkin nanti teman-teman akan melihat di sini dinilai kegiatan di RK di Omspan itu tidak lagi, dia akan bulat karena kemarin sesuai dengan kesepakatan kita itu ada pembulatan ke bawah dari Krishna. Jadi dinilai kegiatan ini karena di penyaluran pun kita nggak bisa pakai koma ya. Jadi supaya lebih mudah, nilai yang ada di sini kita lakukan pembulatan ke bawah. Jadi nilai kegiatannya ini udah otomatis bulat semuanya, tidak ada yang koma. Jadi nanti perekamannya sampai ke kontrak itu bisa digunakan nilai yang bulat saja ya. Itu RK. Kemudian sudah ya, rasanya untuk tahap 1 sudah semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi DAK Fisik 2021, beberapa hal yang perlu di update, yang perlu dipahami oleh teman-teman di Kanwil dan di KPPN, beberapa pembaruan fitur dan penambahan fitur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Irfan. Pak Irfan, terima kasih.